Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Wawan dari Ertilo Vision Channel. Pada kesempatan video kali ini saya ingin mengupdate telur-telur EBJD yang waktu itu sudah bertelur dan sudah saya sudah tetaskan di akuarium penetasan ini. Nanti bisa dilihat pakai lampu biar agak terang. Sepertinya terlihat ini banyak yang kena jamur telur-telurnya, saya juga nggak tahu. Yang jelas kok bisa kena karena udah saya kasih MB methylene blue, tapi ternyata masih ada beberapa yang kena, dan ini terlihat anak-anaknya sudah menetas. Oke, mungkin ini juga dugaan saya kadar methylene blue nya konsentrasinya kurang. Saya waktu itu dengan volume air segini itu hanya 1 sendok teh, 1 sendok makan. Mungkin lain kali kalau saya mau menetaskan mungkin saya menggunakan 2 sendok sehingga dia agak dapat mencegah jamur. Dan ini sepertinya sudah menetas. Jadi pada video kali ini saya ingin membesarkan anak-anak ini nanti yang menetas ini sampai nanti dia siap disortir. Walaupun memang pernah saya upload video cara menyortir ikan BJD dan EBJD. Jadi nanti kelihatan, teman-teman bisa lihat nanti anak EBJD dan anakan BJD-nya. Dia beda sekali ininya, apa namanya, penampakannya. Nah ini kelihatan nggak, apa namanya, mungkin aerasinya saya angkat dulu. Nah itu udah mulai menetas dan itu juga banyak jamur-jamur. Nah ini mungkin akan saya tumpahkan aja anakannya supaya dia bisa berenang di akuarium aja. Ya ini untuk beberapa hari ke depan tidak perlu diberi makan, jadi biarkan dia masih ada cadangan makanannya di perutnya. Oke, jadi ini akan saya angkat cobeknya dan akan saya tumpahkan sehingga dia apa namanya bisa berenang. Nah ini kan, nah itu sudah mulai terlihat anak-anakannya. Nah ya kan, akan saya bilas lagi. Nah, ya nanti yang belum keluar. Nah itu dia, itu anak-anakannya. Itu waktu itu bertelur tanggal 15, sekarang tanggal 19. Jadi dia 4 hari kondisinya seperti ini, dan ini belum perlu diberi makan karena dia juga masih belajar berenang. Jadi ya alhamdulillah ini mungkin lebih dari 200 anakannya, bahkan lebih mungkin. Baik teman-teman, mungkin kondisi terakhir atau yang bisa saya update tentang tentang telur EBJD ini seperti ini. Dia sudah menetas dan sudah mulai bergerak, namun berenangnya masih belum terarah, artinya masih belajar berenang lah. Mungkin nanti 2 hari lagi dia sudah mulai stabil berenangnya. Oke, jadi update terakhir seperti ini. Dia 4 hari umurnya ini. Baik teman-teman, ini sepertinya anakan ikan EBJD sudah mulai berenang sendiri. Nah saat ini mungkin sudah bisa kita beri Artemia. Dia 5 hari, 4-5 hari dia menetas. Setelah itu 3 hari dia nggak perlu dikasih makan karena dia masih ada cadangan makannya, sehingga sekarang sudah cukup bisa diberikan Artemia. Nah ini Artemianya sudah saya siapkan. Nah, ini sudah banyak yang netas ini, mudah-mudahan dia bisa. Nanti biar dia mengendap dulu. Oke. Nah ini kurang lebih berumur sekitar dari dia mulai bertelur itu 10 hari dia umurnya. Mungkin nanti jadi 5 hari dia menetas, kemudian ini umur 5 hari setelah dia bisa berenang sendiri. Sepertinya dia sudah bisa mau makan ini. Tapi sebelumnya ini mungkin akan saya sedot dulu beberapa sebelum saya kasih Artemia. Ini ada beberapa ini yang tidak menetas. Nah itu kan kelihatan tuh yang tidak menetas itu cangkang-cangkangnya.
Kelihatan nggak situ? Sebelum diberi Artemia sebaiknya itu disedot dulu, nanti baru kita tambahkan airnya lagi. Oke. Penyedotannya bisa menggunakan ini selang seperti ini. Jadi dengan hati-hati kita sedot pelan-pelan. Bekas-bekas cangkangnya nih bisa terlihat nggak cangkangnya? Bisa kelihatan nggak bekas cangkang-cangkang? Nah itu dia cangkang-cangkang yang sudah atau telur-telur yang kena jamur. Ini sebaiknya dihilangkan, baru nanti kita tambah air, terus baru kita beri aerasi lagi. Ini aerasinya saya matikan. Jadi ini kita sedot pelan-pelan. Nah seperti itu. Bisa kelihatan nggak ya panahnya? Nah seperti itu teman-teman. Jadi nanti kita sedot semuanya. Baik teman-teman, ini udah saya tambahin airnya, tapi sementara aerasinya saya matiin dulu. Nah ini saya kasih ini Artemia yang baru menetas. Ya insya Allah dia mau makan. Jadi untuk makanan pertama dari luar inilah cukup dia menggunakan Artemia. Jadi tidak seperti anakan ikan di cupang, nggak usah perlu dikasih infus. Dia mulutnya udah besar, jadi udah bisa makan. Oke. Jadi sementara itu mungkin nanti kalau beberapa seminggu lagi akan saya update lagi ininya, videonya. Ya ini baru mau makan dia. Nanti sekalian juga kita sedot lagi yang bekas-bekas kulit telurnya itu sembari disedot. Baik teman-teman, ini aerasi sudah saya nyalakan. Nah ini saya menggunakan ini filter busa. Jadi dalam proses pembesaran anakan EBJD ini sebaiknya digunakan minimal filter busa sehingga dia aman dan airnya juga akan jernih. Nah ini sudah tadi saya kasih Artemia, dia sudah mau, sepertinya banyak yang mau makan. Nanti bisa terlihat perutnya warna oranye karena dia kekenyangan Artemia. Oke, nanti akan saya update lagi seminggu lagi. Oke. Baik teman-teman, saya ingin mengupdate anakan ikan ikan EBJD. Kebetulan ini sudah berumur sekitar 3 minggu. Waktu itu bertelur tanggal 15, terus 4 hari baru kemudian menetas. Nah, mungkin sekitar dari mulai tanggal 20 lah sampai sekarang itu sekitar umur 3 minggu kurang. Nah ini kelihatannya sudah agak besar. Kemungkinan nanti mungkin seminggu lagi akan kita sortir. Nah itu kelihatan kan udah mulai besar. Nah dalam pemeliharaan ikan ini saya menggunakan ini nah ini Artemia. Ini Artemianya sudah menetas. Nah itu sudah menetas. Oke, nah ini ikan ini mudah makanannya dengan Artemia ataupun kutu air dia sudah bisa tanpa harus memberikan memberikan infusoria. Dia sudah bisa makan ini. Jadi pemberiannya setelah kita panen langsung kita kasih gini aja. Nah, dia sangat suka sekali Artemia. Oke, nah nanti mungkin seminggu lagi akan saya update lagi. Nanti setelah itu baru kita sortir. Sedangkan video penyortirannya sudah pernah saya upload beberapa waktu yang lalu. Nanti bisa dilihat di pojok kanan atas ini. Itu sudah pernah diupload penyortirannya. Nah ini saya hanya ingin menyampaikan atau mengupdate
kondisi anakan ikan EBJD ini yang masih bercampur dengan ikan BJD. Jadi ini masih ada dua jenis. Sebelum kita pisahkan, itu biasanya ikan EBJD-nya akan kalah makannya sama ikan BJD. Ikan BJD-nya akan sangat rakus makannya, sehingga nanti dia ukurannya akan kalah, sehingga perlu kita sortir. Nah, cara penyortirannya sudah ada di video sebelumnya. Nah, sedangkan pada video kali ini saya hanya ingin sampai umur berapa sih dia siap disortir gitu. Oke, mungkin nanti seminggu depan akan saya update lagi video ini. Baik teman-teman, ini sudah usianya anakan ikan EBJD ini sudah memasuki 1 bulan. Nah, pembesarannya sangat mudah, begitu dia menetas bisa langsung dikasih artemia ataupun kutu air, jadi dia bisa makan. Tidak seperti ikan cupang atau ikan kopela yang mulutnya kecil sekali, halus. Nah, dia harus dikasih infus. Nah, ini enggak langsung, mudahlah cara pembesarannya. Nah, setelah umur sebulan ini bisa kita langsung sortir mana EBJD dan mana BJD. Nah, kebetulan ini sepertinya saya kurang beruntung. Ikan ini anakannya tidak ada ikan EBJD-nya, hampir semua ikan BJD. Memang beberapa kali dia memijah sebelumnya, anakannya itu ada ikan EBJD-nya sekitar 20%. Nah, ini sama sekali tidak ada. Sebelumnya ini anakan EBJD-nya ada 150, dan anakan totalnya semua tuh BJD-nya itu sekitar 500 ekor. Jadi banyak sekali BJD-nya. Saat ini malah lebih parah, ini semuanya kayaknya BJD. Jadi nah, ikan ini memang lebih murah daripada ikan EBJD-nya karena warnanya hanya abu-abu dan hitam aja. Tapi kalau yang EBJD dia ada biru-birunya sedikit. Nah, untuk membedakannya ada di video saya sebelumnya. Nah, itu bisa dilihat. Mungkin nanti akan saya kasih cuplikannya sedikit untuk membedakan ikan BJD dan EBJD anakannya. Jadi jelas kok, kelihatannya bagus, mudah membedakannya. Karena satu induk ini biasanya ada dua jenis ikan. Pertama ikan EBJD, nah EBJD dan ikan BJD. Nah, EBJD itu ini kelihatannya. Nah, ini agak putih hitam gitu ya. Nah, terus kalau ikan BJD-nya, nah ini, nah itu kan abu-abunya banyaknya. Jadi kalau kita satukan, nah ini kelihatan kan tuh bedanya BJD dan BJD. Nah, ini akan saya sortir, akan saya hitung sekalian masing-masing ada berapa. Biasanya anaknya itu lebih banyak ikan BJD-nya yang warna hitam ini, hitam abu-abu ini, dibanding dengan ikan yang EBJD yang hitam putih ini. Nah, dia ini agak mahal memang harganya karena memang sedikit biasanya diproduksi. Baik, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video pembesaran anakan ikan EBJD dan BJD. Jadi sangat mudah. Terima kasih telah menonton video saya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan apabila menyukai video saya, silahkan like-nya. Dan apabila ada komentar, silahkan di kolom komen. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.